Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriansa, NPM saya 1906 dan teman saya Izin memperkenalkan diri, nama Irfan Afriga Saputra, NPM 1911060014. Di sini kami akan menerangkan bagaimana cara nasionalisme di masa pandemi COVID-19. Rasa nasionalisme adalah rasa mencintai dengan penuh hati bangsa dan negara, serta rela berkorban demi melindungi negara dari serangan musuh. Rasa nasionalisme membuktikan kesetiaan dan kecintaan seseorang terhadap negaranya. Dapat dilihat dari tingkah laku dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, seperti mempelajari berbagai budaya yang ada di negaranya, menyukai dan membeli produk lokal. Setiap warga negara harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi agar terciptanya kerukunan dalam masyarakat. Lalu sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, masyarakat memiliki kesadaran dan kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan, seperti selalu memakai masker ketika keluar rumah, atau berpergian, selalu menjaga jarak atau social distancing, menghindari kerumunan, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir, dan mengonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi. Yang kedua, kesadaran mematuhi berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Lalu yang ketiga, selalu update mengenai perkembangan berita di televisi dan media cetak yang memberitakan pandemi COVID-19 tentang jumlah korban yang terpapar, korban sembuh dan meninggal. Next. Lalu sikap yang menunjukkan rasa nasionalisme terhadap negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah berkorban. Lalu yang kedua, menjunjung tinggi nama bangsa Indonesia, sehingga bangga sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, patuh kepada peraturan, disiplin, berani dan jujur, serta bekerja keras. Next. Yang selanjutnya, tujuan nasionalisme. Tujuan nasionalisme ini menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, dan tanah air, untuk membangun sebuah hubungan yang baik dan rukun antar masyarakat. Yang ketiga, mempererat dan menjalin tali silaturahmi antar sama masyarakat dalam sebuah negara. Yang keempat, untuk menumbuhkan semangat bela negara untuk rela berkorban demi bangsa, negara, dan tanah air, untuk menjaga sebuah negara, bangsa, serta tanah air dari serangan para musuh yang mengancam negara, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Next. Selanjutnya, solusi agar rasa nasionalisme di kalangan masyarakat tidak memudar. Masyarakat Indonesia harus memahami arti pentingnya cinta tanah air dengan bangga terhadap bangsa sendiri dan menghargai perjuangan para pahlawan. Yang kedua, meningkatkan rasa patriotisme di lingkungan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mensosialisasikan penggunaan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat Indonesia untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Irfan Afriga. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi perwujudan bela negara. Yang pertama, setia dan bertingkah laku sesuai dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengabdikan dengan sepenuh hati sesuai dengan profesi yang ditekuni. Dan yang ketiga, mematuhi berbagai peraturan pemerintah yang berlaku. Lalu yang keempat, selalu membayar pajak dengan tepat waktu.
Yang kelima, lebih suka menggunakan produk-produk dalam negeri. Pengaruh negatif globalisasi terhadap rasa nasionalisme. Menimbulkan sikap ketidakpedulian sesama masyarakat dan kehidupan bangsa. Menimbulkan pembedaan status sosial antara kaya dan miskin. Yang ketiga, mengakibatkan gaya hidup masyarakat, terutama anak muda, lebih suka memakai atau menirukan cara berpakaian budaya barat. Masyarakat lebih suka atau menyukai produk-produk atau barang impor. Ciri-ciri nasionalisme, adanya sebuah kesatuan dan persatuan. Yang kedua, adanya sebuah organisasi yang memiliki sifat nasional. Yang ketiga, adanya sebuah perjuangan yang dilakukan dan memiliki sifat nasional. Yang keempat, memiliki tujuan mendirikan dan memerdekakan sebuah negara dan menjadikan kekuasaan berada di tangan rakyat. Yang terakhir, yang kelima, lebih mengutamakan pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Cara menanamkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Yang pertama, memperkenalkan sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Yang kedua, mengajarkan untuk menghargai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat Republik Indonesia. Yang ketiga, selalu menggunakan produk dalam negeri, memperkenalkan aneka ragam budaya Indonesia. Lalu yang terakhir adalah memperkenalkan permainan-permainan tradisional pada generasi muda. Hal-hal yang menggambarkan lunturnya rasa nasionalisme. Yang pertama, saat upacara bendera dilaksanakan, para pemuda sibuk dengan rutinitas mereka sendiri-sendiri atau memainkan gadget dan tanpa mengikuti upacara dengan hikmat atau bersungguh-sungguh. Pada hari-hari besar nasional seperti lahirnya Pancasila dan Sumpah Pemuda hanya memaknai sebagai perayaan biasa tanpa menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam hati. Masyarakat lebih memilih menggunakan produk-produk luar negeri atau impor daripada menggunakan produk-produk dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah dengan produk impor. Hilangnya kesadaran masyarakat untuk memasang bendera di depan rumahnya pada saat memperingati 17 Agustus. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.